berdebar-debar, pastikan dulu harus jantungnya tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini keluarga ini semua dan jemaat Tuhan pada majelis jemaat kita bisa menyaksikan keberlangsungan pemberkatan nikah suci saudara kita Juan bersama dengan saudara kita Moni. Dan terlebih khusus buat orang tua, ada papa mama bisa menyaksikan pemberkatan nikah suci anak kita ini yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu pernah kita mendengar istilah long life education, yang artinya belajar itu harus. Sepanjang kita masih hidup, belajar penting. Termasuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Setiap hari kita harus bisa memahami pasangan kita masing-masing. Setiap hari kita harus bisa mengasihi pasangan kita masing-masing. Setiap hari kita harus bisa mengampuni pasangan kita sehari-hari. Karena memang dalam setiap rumah tangga itu ada aja hal yang baru Bapak Ibu yang terjadi. Dengan itu orang katakan bahwa berkehidupan berkeluarga sekolah hidup yang belum tertamat. Saya melihat Bapak Ibu di sini ada yang sudah bertahun-tahun menikah. Kalau boleh saya tanyakan, apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah lulus dalam berkeluarga? Saya pastikan bagi kita belum ada yang lulus. 50 tahun sekalipun kita sudah menikah, pasti kita juga harus belajar memahami, mengerti pasangan kita. Apalagi nanti pasangan yang baru. Saya katakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa membentuk keluarga tidaklah suatu hal yang gampang. Tidak seindah yang kita bayangkan di waktu kita masih pacaran. Mungkin di waktu kita masih pacaran, kita bayangkan ketika kita menikah, sayang itu bagaikan ratu. Dan laki-laki menghayal nantinya saya bagaikan pangeran. Tidak demikian Bapak Ibu. Mungkin pangerannya hari ini, pangeran sehari, dan ratu sehari. Tetapi tidak selama-lamanya berkeluarga itu indah. Sering orang katakan kalau masih pacaran, yang rasa pahit itu bisa serasa manis. Bahkan tai kambing pun kayak rasa coklat. Tetapi bisa sebaliknya yang terjadi saudara Juan dan Novi ketika sudah berkeluarga. Kadang rasa manis pun bisa berubah menjadi pahit. Bahkan air pun kita telan bagaikan air garam yang asin. Itulah indahnya berkehidupan berkeluarga. Tidak selalu enak, tidak selalu mulus, tidak selalu lurus. Ada pahit manisnya di dalamnya. Saya sudah katakan kemarin di ibadah pernikahan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bagaikan bumbu dapur, itu membuat suasana keluarga kita indah.
Kalau kita terus happy, kalau kita terus bahagia, kalau tidak diselingi dengan sesuatu hal yang membuat kita kesal, itu tidak bahagia. Namun saudaraku Juan dan Novi, ketika nanti di dalam keluarga saudara-saudari ada sesuatu hal yang menyesalkan, menjengkelkan, ingat Amsal ayat pasal 3 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dalam ayat firman Tuhan ini mengingatkan bagaimana kasih yang pernah ada jangan pernah meninggalkan engkau. Ketika sesuatu hal yang terjadi dalam rumah tanggamu, ingat ketika engkau jatuh cinta dengan pasangan. Ingat Joan, bagaimana pertama kali jatuh cinta dengan Novi. Dan demikian juga Novi, ketika engkau melihat suamimu menjengkelkan, menyebalkan, ingat ketika engkau jatuh cinta dengan saudara kita. Ketika kita mengingat cinta yang mula-mula itu timbul dalam hati, suasana itu menjadi indah dan bahagia. Banyak hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika masih pacaran panggilannya papi mami, my honey, my love, babe, dan segala macam. Tetapi ketika sudah berumah tangga, hilang semua lah my love, my honey, babe, papi mami, entah kemana lah itu semua istilah itu. Tapi tinggal nanti kamu ini, lu atau Novi, Juan, gimana sih kamu ini? Ketika ada perasaan demikian, ingat Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga. Jagalah cinta kasih itu yang pernah ada. Bangunlah cinta kasih itu yang pernah ada. Saya ingatkan juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sudah ada yang berpuluh-puluh tahun menikah di antara kita ini. Apakah masih ingat gak ketika jatuh cinta kepada suami istri? Masih ingat gak Bapak Ibu? Atau sudah lupa? Ditelan waktu atau masalah karena penderitaan yang ada di gulita kehidupan, sudah lupa perasaan pertama kali. Masih ingat Bapak Ibu, harus pastikan itu. Di mana kita pernah ketemu? Di pantai, di mall kah? Coba saya tanya Pak Ketua. Pak Ketua, masih ingat gak pertama kali cinta sama Mama Cika? Masih. Bapak Vincent ini yang sudah lama menikah, masih ingat gak Pak Vincent jatuh cinta pertama dengan Ibu Vincent? Masih ingat. Kita harus pastikan kapan kita jatuh cinta dengan pasangan kita. Kalau saya masih ingat jatuh cinta dengan suami saya. Ketika bertemu pertama kali, saya langsung jatuh hati. Inilah dia jodohku dari Tuhan. Amin. Ketika kita mengingat cinta kasih yang mula-mula, apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, ada sukacita. Kita selalu happy. Ini kan pilihan saya, bukan yang dijodohkan ya. Berarti jatuh cinta, tentu gak ada penyesalan di dalamnya. Gak ada nanti boleh kenal dimana dikira alabe nasi madeda tak mengabdi kenal. Gak ada lagi istilah itu. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Apapun yang terjadi dalam keluargamu, ini komitmenmu hari ini, selalu ingat janji suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan pada hari ini ada dua hal yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu, itu yang pertama, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sehati sepikir. Ada tadi di pujian kita, keluarga yang sepakat, itu yang diberkati oleh Tuhan. Bapa bergede ramatua dengan beralam. Fabani era-era ramatua, bafabani era-era beralam. Imane-mane ramatua he bisa enau maju keluargamu. Ba imane-mane di iralabe he bisa gayaku mahon. No favor saya. Bayi mana-mana yang ramatua he bisa mena ubang bukan budak bayi mana-mana yang alawe he bisa mena tolak video babali papan. Nah, no favor era tidak lagi sejalan dalam pemikiran. So istilahnya bahwa hidup segan mati tak mau. Keluarga dalam jalan di tempat. Tapi yang diberkati Tuhan adalah bagaimana suami istri itu sehati sepikir, sepakat, seia dan sekata. Firman Tuhan berkata, itulah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan berkata, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah diri kepada perkara-perkara yang sederhana. Ini merupakan ajakan hidup berkeluarga sederhana. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Jangan hidup karena keinginan. Banyak keluarga yang berantakan karena ikut gaya hidup, tidak mampu tetapi memaksakan. Firman Tuhan berkata pada hari ini, bagaimana supaya keluarga saudara Juan dan Novi hiduplah sederhana. Hiduplah sesuai dengan kemampuan, jangan dengan keinginan. Dan lebih lanjutnya, yang diberkati Tuhan adalah mencari kehendak dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan khususnya kepada saudara dan saudara Juan dan Novi pada hari ini, yang berjanji di hadapan Tuhan, hendaklah membangun kehidupan keluargamu ke depan nantinya. Pertama-tama, takutlah akan Tuhan. Kedua, harus kalian sehati, sepikir. Dan ketiga adalah hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, dengan jumlah kita jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, saudara, untuk ikut mendoakan saudara kita Juan bersama Novi, pasti doa kita didengar oleh Tuhan. Sehingga nanti doa kita ini kita melihat bahwa keluarga Juan dan Novi menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan keluarga yang damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa.